Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi kita malam ini dalam channel Lentera Dalam Gelap yang berada atau berlokasi di Kecamatan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur. Kita akan melanjutkan pengajian edisi sebelumnya, yaitu masih dalam kajian kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Malam ini kita akan membacakan tentang bab mencari kawan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan petunjuknya pada kita agar selalu berada dalam rel kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah pun menghilangkan semua kehilafan yang ada di dalam hati kita, dan saling mencintai karena Allah, dan menjalin persahabatan atas dasar agamanya yang merupakan bentuk kekerabatan yang paling utama. Karenanya kaum muslimin yang sama-sama mengesahkan Tuhan, hatinya harus saling mematri kasih sayang, dan syiarnya harus satu, yakni untuk menegakkan panji-panji kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga harus bersatu padu untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mereka pun diharapkan untuk dapat memperbanyak teman-temannya agar tercapai cita-cita tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali Allah atau agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang bersaudara, dan kalian telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Surat Al-Imran ayat 103. Nabi Muhammad SAW bersabda, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara seperti telah diperintahkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Nabi SAW bersabda, kaum yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa bersikap lembut dan bisa diajak untuk berkasih sayang. Sedangkan kaum yang paling dibenci Allah adalah orang yang senantiasa menebarkan isu adu domba untuk memecah belah persaudaraan. Hadis riwayat Al-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsah dan Al-Mu'jam Al-Kabir. Pada sabdanya yang lain, Nabi SAW bersabda, perbanyaklah saudara-saudara kalian, karena setiap orang mukmin itu akan menjadi syafaatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Al-Najjar. Dan selain itu, dalam sebuah hadis qudsi terdapat sebuah ungkapan yang indah yang berbunyi berikut, wahai anak Adam, kamu akan mendapatkan apa yang diniatkan, kamu juga akan memperoleh balasan dari usaha yang kamu kerjakan, dan nanti di akhirat kamu akan bersama orang yang kamu cintai.
di waktu dunia. Sabdanya pula, orang mukmin adalah orang yang bersikap lembut dan bisa untuk diajak berlemah lembut. Orang yang tidak bisa lembut dan tidak bisa diajak untuk berlemah lembut, maka tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan darinya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan lainnya. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menyukai seseorang karena Allah seraya berkata, aku menyukaimu karena Allah semata, maka keduanya akan masuk surga. Dan yang lebih menyukai di antara keduanya akan lebih tinggi derajatnya dibanding yang lain, karena ia lebih berhak mendapatkannya sebab menyukai temannya karena Allah. Hadis riwayat Al-Bazzar dan dengan sanad yang hasan. Beliau juga bersabda, ada 3 hal, siapapun yang memilikinya maka ia akan mendapatkan manisnya keimanan. Pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding yang lainnya. Yang kedua, mencintai seseorang hanya karena Allah semata. Dan yang ketiga, membenci kembali pada kekufuran sebagaimana ia benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kecintaanku terpatri pada orang-orang yang berjanji karenaku, orang yang bergaul karenaku, orang yang saling berkunjung karenaku, dan orang-orang yang saling memberi karenaku. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat dari bahan baku, setengahnya api dan setengahnya lagi adalah es. Malaikat pun berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau telah menyatukan antara es dan api, maka satukanlah hati hamba-hambamu yang soleh untuk taat kepadamu. Hadis riwayat Al-Dailami dalam musnadnya. Juga hadis riwayat Abu Syekh dan Abu Hibban dalam kitab Al-Azamah. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, setiap orang yang berbincang atas dasar persahabatan di jalan Allah, maka Allah akan menganugerahkan padanya derajat di surga. Hadis riwayat Al-Abi Al-Dunya dan Al-Dailami. Sebuah hadis yang lainnya menyebutkan, sesungguhnya seseorang akan bertanya penasaran di surga, apa yang telah dilakukan si fulan, kawanku. Kawannya itu berada di neraka jahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berkata, keluarkanlah teman dekatnya yang berada di surga untuk bertemu dengannya. Allah berkata lagi, siapa yang masih tersisa? Mereka menjawab, kami tidak mempunyai penolong yang bisa memberi syafaat pada kami dan tidak pula memiliki sahabat karib. Ali radhiyallahu anhu berkata, kalian harus memperbanyak teman karena mereka dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Dan Abu Su'ud berkata, siapa yang ingin memperoleh derajat yang tinggi maka bertemanlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat memiliki hamba-hamba yang ditempatkan di mimbar-mimbar. Mereka semua duduk di atasnya. Pakaian mereka bercahaya dan wajah mereka pun bersinar. Mereka ini bukan golongan para nabi, juga bukan para syahid. Bahkan para nabi dan para syahid dibuatnya terkagum-kagum melihat mereka.
Para sahabat pun bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang saling cinta mencintai di jalan Allah, saling kunjung mengunjungi karenanya, dan saling bergaul bersama di jalannya." Hadis riwayat Al-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di dalam surga itu ada beberapa kapling kamar. Luarnya bisa kelihatan dari alam dan dalamnya bisa kelihatan dari luar. Kapling tersebut disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang saling mencintai, saling berkunjung, dan saling berbincang-bincang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Al-Tabrani. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang saling mencintai di jalan Allah berada di atas penyangga yang terbuat dari mutiara merah. Di atas tiap penyangga terdapat 70.000 kapling kamar. Mereka mempersilahkan itu semua untuk penghuni surga. Kebaikan mereka menyinari seluruh penghuni surga, sebagaimana halnya matahari yang cahayanya menyinari penghuni dunia. Penghuni surga pun memohon pada penjaga surga, 'Bawalah kami menuju orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah.' Kebaikan mereka dapat menyinari penghuni surga layaknya matahari yang menyinari penghuni bumi. Mereka mengenakan pakaian sutra halus yang hijau. Di jidat mereka tertera sebuah tulisan, 'Orang-orang yang mencintai di jalan Allah.' Hadis riwayat Al-Hakim, juga Al-Tirmizi dalam kitab Nawadirnya. Al-Tabrani meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah di surga nanti mereka duduk di atas kursi-kursi yang terbuat dari mutiara yang ada di sekitar ars." Al-Hakim meriwayatkan pula sebuah hadis marfu yang menurutnya adalah hadis sahih. Hadis itu berbunyi, "Setiap dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, maka orang yang paling utama di antara mereka berdua adalah orang yang paling besar kadar cintanya pada temannya." Al-Tabrani meriwayatkan hadis lainnya dari Mu'az bin Jabal, dan menurutnya hadis ini adalah hadis marfu. Berikut bunyi hadis tersebut, "Setiap dua orang yang saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berdua akan dipersilahkan untuk duduk di kursi sampai Allah selesai menghitung amal hambanya." Ahmad Al-Hakim dan lainnya meriwayatkan hadis marfu yang dinilai sebagai hadis sahih oleh Al-Hakim. Hadis tersebut berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Cintaku berhak diperoleh oleh orang-orang yang saling mencintai di jalanku. Cintaku berhak juga diperoleh oleh orang-orang yang saling bersilaturahmi atau menyambung tali persaudaraan di jalanku. Cintaku pun berhak diperoleh orang-orang yang saling memberi di jalanku. Orang-orang yang saling mencintai karenaku akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang semua ini membuat para nabi, siddiqin, dan para syahid menjadi tercengang." Dalam riwayat lain ada penambahan kalimat al-mutajassilin, atau orang-orang yang bergaul bersama, dan al-mutalaqqin, orang-orang yang saling berteman. Dengan bentuk redaksi, cintaku berhak didapatkan oleh orang-orang yang saling bergaul bersama di jalanku, juga berhak bagi orang-orang yang saling bersua di jalanku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian tali iman apa yang paling kuat?" Ada sahabat yang menjawab, "Salat ya Rasulullah." Nabi lalu menjelaskan, "Salat memang suatu kebajikan, namun bukan itu yang aku maksud." Lalu ada yang menjawab, "Akhirnya mereka
Lalu ada yang menjawab lagi, puasa. Nabi pun menggapainya seperti tadi. Sampai akhirnya mereka menjawab, jihad. Rasulullah SAW mengoreksi kembali. Lalu beliau pun bersabda, tali iman yang paling kuat adalah mencintai dan membenci di jalan Allah. Dalam riwayat lain dikatakan, tali iman yang paling kuat adalah saling berkasih sayang, memadu cinta, dan berbagi kasih di jalan Allah, serta saling membenci hanya di jalannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Tayalisi, dan Al-Tabarani. Seyogyanya, bagi orang yang sedang merajut persahabatan harus memperhatikan etika dalam berkawan. Di sini kami akan menyinggung sedikit etika tersebut. Nabi SAW bersabda, salah seorang di antara kamu tidak dianggap beriman secara sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya, mereka saling menasihati dalam ketaatan, saling berbagi dalam masalah keduniawian, baik lahir seperti harta maupun yang batin, seperti ilmu pengetahuan. Dan dengan demikian mereka berdua bagaikan satu jiwa yang tak terpisahkan. Dan di dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, kaum mukminin itu laksana satu bangunan tubuh. Jika ada salah satu orangnya yang mengeluh sakit, maka anggota lainnya ikut merasakannya dengan merasa demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Muslim, Imam Ahmad dan lainnya. Menurut satu pendapat, apabila ada teman dekat seorang meninggal dunia, maka berarti orang itu telah kehilangan satu organ dari anggota tubuhnya. Karenanya setiap bentuk musibah yang menimpa selama belum terjadi perpisahan dengan kawan, maka itu adalah sesuatu yang saling dirasakan ringan. Itu sebagainya yang ini sebagaimana yang dilantunkan sebagian sufi dalam syair berikut. Aku telah mengalami semua musibah yang ada di zamanku. Selain berpisah dengan teman, semua musibah itu terasa ringan dan tak berat. Sufi lainnya juga berkata, saya bersahabat dengan sekelompok orang yang telah berpisah dengan saya selama 30 tahun. Tidak terbayang olehku penyesalan mereka hilang dari hatiku. Tafsir sabda Nabi tentang bersaudara. Nabi SAW juga bersabda, janganlah kalian saling menghasut dan janganlah kalian saling bersaing dalam penawaran. Maksudnya, kalian meninggikan harga tawar barang, tapi bukan bermaksud untuk membelinya. Jika ia melakukan itu dengan maksud supaya harga barang itu mencapai nilai yang tinggi, maka berdasarkan ijma ulama praktik demikian hukumnya haram. Janganlah kalian saling membenci. Maksudnya, kalian jangan saling benci satu sama lain dengan melakukan sikap yang mengakibatkan orang lain benci, seperti mencaci, tidak mau damai, dan mencegah kemaslahatan. Selanjutnya, janganlah kalian saling membelakangi, yakni sikap tidak setia sekata. Sikap tersebut biasanya berupa sikap berpaling yang mengakibatkan perpecahan dan permusuhan. Ini terjadi misalnya ia berpaling dari pemenuhan terhadap kewajiban atau hukum atau aturan Islam yang harus ia tunaikan, seperti tolong menolong, membantu, tidak membisu pada temannya lebih dari 3 hari kecuali jika ada alasan yang dibenarkan agama. Dan kalian tidak membeli barang dagangan yang sudah ditawar oleh temannya. Misalnya ia berkata
pada temannya yang sudah lebih dulu membeli barang dagangan, tapi masih dalam masa khiyar. Gagalkan jual beli ini, aku akan menjualnya dengan harga yang lebih murah atau lebih hemat darinya. Selanjutnya, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maksudnya, usahakanlah kalian menjadi umat yang bersatu dengan menebar kasih dan menjauhkan diri dari permusuhan, seperti menampakkan muka yang berseri-seri, bersalaman, menengok saudaranya ketika sakit, dan budi pekerti baik lainnya. Selanjutnya, orang muslim antara satu dengan yang lainnya adalah bersaudara, maka janganlah ia menzalimi saudaranya. Maksudnya yaitu seorang muslim tidak boleh melontarkan hal-hal yang bisa membahayakan diri, agama, kehormatan, atau harta benda kawannya. Janganlah ia menelantarkan saudaranya, maksudnya dengan tidak memberikan bantuan padanya dalam kebenaran. Karena di antara hak-hak Islam yang harus ditunaikan adalah saling membantu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Tolonglah temanmu yang zalim dan yang dizalimi. Maksudnya orang zalim ditolong dengan mencegahnya dari perbuatan aniaya berikutnya, sedangkan orang yang dizalimi ditolong dengan membelanya dari aniaya orang yang menzaliminya. Janganlah ia berbuat dusta dan melecehkan saudaranya. Maksudnya, ia tidak memandang remeh keberadaan saudaranya dengan merendahkan harga dirinya. Selanjutnya, takwa itu letaknya di sini. Maksudnya, menurut beliau, mengatakan itu dengan menunjuk pada dadanya sebanyak 3 kali. Seseorang cukup dikategorikan berperangai buruk jika menghina saudaranya sesama muslim. Dalam hadis tersebut terdapat ancaman yang dasar pada orang yang menghina saudaranya sesama muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Yakni janganlah kamu menghina orang lain karena mungkin ia di sisi Allah kedudukannya lebih baik darimu, atau bisa jadi ia akan menjadi seorang yang mulia sedangkan kamu menjadi orang yang hina, lalu ia bisa membalas perlakuanmu. Dan sebuah hadis lain, darah atau nyawa dari setiap orang muslim, hartanya dan harga dirinya diharamkan atau tidak boleh dirusak atau dimusnahkan atas muslim lainnya. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW juga bersabda, siapa yang menghilangkan kesusahan pada diri seorang mukmin di antara keresahan urusan dunia atau yang melilitnya, maka Allah akan menghilangkan keresahannya nanti di hari kiamat. Siapa yang memberikan kemudahan pada orang yang sedang dililit kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Siapa yang menutup aib temannya sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan baginya untuk menempuh jalan menuju surga. Tidak berkumpul suatu kaum dalam satu masjid di antara masjid-masjid Allah, lalu mereka membaca kitab Allah dan bertadarus atau saling mengoreksi bacaan di antara mereka, kecuali akan diturunkan ketenangan pada kaum tersebut. Mereka pun akan diliputi dengan rahmat dan dikelilingi oleh malaikat.
serta Allah akan menyebut mereka termasuk ke dalam golongan orang yang ada di sisinya. Siapa yang frekuensi amalnya lemah dan lambat, maka kemuliaannya pun tidak akan cepat diperolehnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita akan membacakan bab pentingnya mengetahui jalur silsilah guru sufi. Orang-orang yang sedang menempuh jalan ruhani harus mengetahui garis keturunan guru-guru mereka dan berikut silsilahnya, yang dimulai dari mursyid atau guru pembimbing spiritual sampai Nabi Muhammad SAW. Karenanya pada saat mereka ingin mencari bantuan dari batin atau ruhani mereka dan penisbatan mereka pada guru-guru mereka itu benar, maka bantuan itu akan diperolehnya. Oleh sebab itu, orang yang bersilsilah materi ajarannya tidak sampai pada Nabi Muhammad SAW, maka pancarannya atau emanasinya terputus. Dia pun tidak dapat dinilai sebagai penerus ajaran Rasulullah SAW. Karenanya dia tidak berhak mengambil sumpah setia atau mubayya'ah dan memberi izin pengamalan ajaran spiritual atau ijazah pada muridnya. Saya adalah hamba Allah yang hina dan sangat bergantung pada Allah, bernama Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili. Saya telah beramal dengan mengambil sumpah dan ijazah dengan cara berhadap-hadapan langsung. Kemudian saya diberi kewenangan untuk memberikan bimbingan irsyad dan mengajarkan bacaan zikir. Setelah melalui masa suluk selama bertahun-tahun dalam tarekat Naqsabandiyah, semua itu saya dapatkan dari kutub Al-Arsyad Al-Ghaus Al-Amjad guruku dan pembimbing spiritualku Syekh Umar Qaddasallah Syirruhu. Dan semoga Allah mewangikan tempat peristirahatannya. Selanjutnya disingkat, Syekh Umar sendiri mendapatkan materi itu dari ayahandanya Syekh Utsman yang mendapat julukan Siraj al-Millah wa al-Din atau sang lentera agama. Syekh Utsman mendapatkan materi tersebut dari Syekh Khalid yang mendapat julukan Zia al-Din atau lampu agama. Syekh Utsman mendapatkan ajarannya lagi dari seorang yang telah mencapai tingkatan ma'rifatullah atau mengenal Allah, yakni Syekh Abdullah bin Al-Dahlawi Al-Alawi. Alawi sendiri merupakan tanda garis keturunan yang bersambung pada Amir Al-Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Syekh Al-Dahlawi ini memperoleh ajarannya dari Al-Arif Billah Syekh Samsuddin Habibullah Janjanan, dari Al-Arif Billah Syekh Samsuddin Habibullah Ad-Janan Muzir Al-Alawi, yang menerima materi itu dari Al-Arif Billah Syekh Nur Muhammad Al-Badawani. Syekh Nur Muhammad Al-Badawani sendiri dari Al-Arif Billah Syekh Muhammad Saibuddin. Beliau mendapatkan dari ayahandanya, yakni Al-Arif Billah Syekh Muhammad Al-Ma'syum. Beliau juga dari ayahandanya, yaitu Al-Imam Al-Rabbani Mujaddid Al-Afsani Syekh Ahmad Al-Faruqi Al-Sarhindi, yang nasabnya bersambung sampai pada Amirul Al-Mukminin Khalifah kedua Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Syekh Al-Faruqi mendapatkan ajaran ini dari Al-Arif Billah Syekh Muhammad Al-Baqi Billah, yang mendapatkan julukan
Muayyid al-Din atau pembela agama. Dari Al-Arif Billah Syekh Muhammad dari Al-Arif Billah Syekh Muhammad Haujaki Al-Amkanki Al-Samarkandi. Dari ayahnya Al-Arif Billah Syekh Darwis Muhammad Al-Samarkandi. Dia mendapatkan ajarannya dari pamannya Al-Arif Billah Syekh Muhammad Al-Zahid. Dari Al-Arif Billah Syekh Nashiruddin Ubaidillah Al-Ahral Al-Samarkandi bin Mahmud bin Shihabuddin. Dari Al-Arif Billah Syekh Yaqub Al-Jahri. Dari Al-Arif Billah Syekh Muhammad Alauddin Al-Atar Al-Bukhari Al-Hawarizmi. Dari Al-Arif Billah Imam Thariqah Ghaus Al-Khaliqah yang lebih dikenal dengan julukan Syekh Naqsyabandi Al-Sayyid Bahauddin Muhammad bin Muhammad Al-Syarif Al-Husaini Al-Hasani Al-Uwaisi Al-Bukhari. Beliau mendapatkan ajaran tersebut dari Al-Arif Billah Syekh Sayyid Amir Kulal bin Al-Sayyid Hamzah. Dari Al-Arif Billah Syekh Muhammad Baba Al-Syamasi. Dari Al-Arif Billah Syekh Ali Ramitani yang lebih dikenal dengan nama Al-Azizan. Dari Al-Arif Billah Syekh Mahmud Al-Anjir Faknawi. Dari Al-Arif Billah Syekh Arif Al-Riukari. Dari Al-Arif Billah Syekh Abdul Khaliq Al-Ghajwani bin Al-Imam Abdul Al-Jamil. Nasabnya bersambung pada Imam Dar Al-Hijrah Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Dari Al-Arif Billah Syekh Abu Yaqub Yusuf Al-Hamadani bin Ayyub bin Yusuf bin Al-Husain. Dari Al-Arif Billah Syekh Abu Al-Fadl bin Muhammad Al-Tusi Al-Farmadi. Dari Al-Arif Billah Syekh Abu Al-Hasan Ali bin Abi Ja'far Al-Harqani. Syekh Abu Al-Hasan memperolehnya dari Al-Arif Billah Syekh Abu Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Sarwasyan Al-Bustami. Dari Al-Arif Billah Al-Imam Ja'far Al-Sadiq, cucu Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Siddiq. Beliau mendapatkan ajaran dari kakeknya, yaitu Al-Arif Billah Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Siddiq. Sedangkan Qasim sendiri memperoleh sahabat agung Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Al-Akbar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah kami Al-Majid telah menggoreskan satu usaha yang positif tentang biografi para tokoh yang ada di dalam rentetan mata rantai di atas. Namun sejarah hidup mereka berikut wafatnya serta untaian kata mutiara yang keluar dari mereka, semuanya tertuang dalam dan terekam dalam kitabnya yang diberi nama judul Al-Mawahib Al-Sarmadiyah fi Manaqib Al-Syadat Al-Naqsyabandiyah. Setelah saya meneliti naskah kitab ini, maka saya menganggap semua perlu untuk mencetak ulang naskah tersebut, karena menurut saya dengan menuturkan biografi orang-orang soleh akan menyebabkan turunnya rahmat. Kemudian saya meneliti kitab-kitab lainnya dan ternyata di sana ada beberapa keterangan tambahan. Lalu saya cantumkan tambahan-tambahan itu di dalam kitab Al-Majid radhiyallahu anhu. Saya juga melihat bahwa ada sebagian isi kitab itu sudah dibahas di dalam kitab lainnya.
maka materi semacam itu sengaja tidak kami cantumkan dalam kitab ini. Di samping itu, di dalam kitab tersebut saya melampirkan beberapa halaman yang menulis tentang riwayat hidup Al-Majid. Riwayat hidup itu ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muqaddim Al-Jamaah wa Imam Al-Taifatain yang berperan membimbing masyarakatnya, Maulana Syekh Salamah Al-Izami radhiyallahu anhu yang wafat pada tanggal 12 Muharram 1376 Hijriah. Selanjutnya kitab yang sudah dicetak ulang itu kami namakan dengan Hulasah Al-Mawahib. Karenanya saya mempersilahkan Anda untuk membaca kitab tersebut. Kemudian saya akan membacakan sanad silsilah yang saya terima, yaitu saya terima dari Syekh Muhammad Nasrul Haq. Syekh Muhammad Nasrul Haq diterima dari Syekh Mulawi bin Sanin radhiyallahu anhu. Diterima pula dari Profesor Dr. Syekh Abdul Razak radhiyallahu anhu. Diterima dari Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin radhiyallahu anhu. Diterima dari Syekh Ali Ridho radhiyallahu anhu. Diterima dari Syekh Sulaiman Suhdi radhiyallahu anhu. Diterima dari Syekh Sulaiman Kumni radhiyallahu anhu. Diterima dari Syekh Abdullah Afandi radhiyallahu anhu. Diterima dari Syekh Khalid Qurdi radhiyallahu anhu. Diterima dari Syekh Abdullah Dahlawi radhiyallahu anhu. Diterima dari Syekh Samsuddin Habibullah Janjani radhiyallahu anhu. Diterima dari Syekh Nur Muhammad Badawani radhiyallahu anhu. Diterima dari Syekh Saifuddin radhiyallahu anhu. Diterima dari Syekh Muhammad Maksum radhiyallahu anhu. Diterima dari Syekh Muhammad Faruqi Sarhindi radhiyallahu anhu. Diterima dari Syekh Muhammad Baqi Billah radhiyallahu anhu. Syekh Muhammad Baqi Billah radhiyallahu anhu menerima ijazah dari Syekh Muhammad Haujaki Amkanaki radhiyallahu anhu. Beliau menerima dari Syekh Darwis Muhammad. Syekh Darwis Muhammad menerima dari Syekh Muhammad Zahidi radhiyallahu anhu. Beliau menerima dari Syekh Ubaidillah Ahrari Samarkandi. Diterima dari Syekh Yakub Jahri. Diterima dari Syekh Muhammad Alauddin Al-Atari. Diterima dari Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Diterima dari Syekh Amir Kulali. Diterima dari Syekh Muhammad Baba Syamasi radhiyallahu anhu. Diterima dari Syekh Ali Ramitani radhiyallahu anhu. Diterima pula dari Syekh Mahmud Anjari radhiyallahu anhu. Diterima dari Syekh Arif Riukari. Diterima dari Syekh Abdul Khaliq Fajwani. Diterima dari Syekh Yusuf Hamdani radhiyallahu anhu. Diterima dari Abu Ali Farmadi. Beliau menerima ijazah dari Abu Hasan Harqani. Beliau menerima dari Abu Yazid Al-Bustami. Beliau menerima dari Ja'far As-Siddiq. Imam Ja'far As-Siddiq radhiyallahu anhu menerima dari Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menerima dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau menerima dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anu siapa? Heran. Semoga pembacaan kami dari awal sampai akhir ini bila menemui sesuatu yang kurang berkenan atau salah-salah sedikit, mohon maaf sebesar-besarnya, mohon koreksi, dan terus tetap dalam channel Lentera Dalam Gelap. Lupa. Siapa malam? Siapa namanya? Malam. Siapa namanya? Tidak punya nama. Siapa nama? Saya nama dia. Mau masuk Islam, nggak ikut ngaji sih? Iya. Ya berapa orang ngaji? Senang saya melihatnya. Ya masuk Islam mana mau? Mulai tadi saya perhatikan. Senang ya, masuk Islam udah senang ya. Saya ingin ngomong. Ya ngomong apa ya? Apa yang kau tanyakan tentang ngaji tadi? Saya sedang mendengarnya. Ikut berkumpul sama jin-jin yang muslim banyak itu saudara-saudaranya. Iya. Saya memang ingin berkumpul sama mereka. Mau jadi Islam dia? Iya. Ya, ada tak? Bapaknya ada dulu ya? Ada. Iya. Itu sama. Mau kamu bersyahadat ya? Iya. Mau kamu mau Islam? Ikuti saya ya. Iya. Asyhadu Allah Asyhadu an la ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan patut disembah yang patut disembah kecuali Allah semata. Dan saya bersaksi mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai nabi dan utusan Allah. Sebagai nabi dan utusan Allah. Sebagai nabi dan utusan Allah. Barakallah. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala fil nabiyyin wal mursalin wa sallim ala kulli waqtin lain wa sallim ala fil malaa'ila yamiddin tabarakalladzi wa ta'ala kulli sahabatin. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal inaba wal istiqamah ala syariatil qur'an wa tariqatil bada' bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma taqabbal ma makanna rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Suara yang rawu ya. Boleh. Assalamualaikum. Acari mas rumah ikan. Macam mana tadi kan? Macam mana tadi kan? Macam mana juga kan? Orang Masuk aki lagi, kuat ya? Apa tu? Kena jin ni. Okor ada tu, mana kuat masuk aki. Tapi masuk benar ya. Ini keren Robito.
Masih ada gini. Macam ada majin, macam senang. Soalnya yang tahu nah, yang tahu. Ini mulai gila kan ada yang tahu ini. Macam yang tahu tuh. Senang apa? Terus timur itu yang Gimana siapa? tahu. Yang tahu. Macam mas tadi pak, masa uannya. Apa kira salah kalau kuat ah? Bisa akses enggak? Gitu. Kita tanya satu. Tahu ya, saya masuk. Saya tak keluar boleh. Belum dah. Belum. Dan orang terakhir belum mana? Macam mana ya? Zikir rimbean monyet. Arab apa? Zikir wa ta'ala. Dikir macam tu. Oke. Itu nama itu. Itu aku aja yang dikirnya. Tahu ya, saya masuk. Saya tak keluar boleh. Belum dah. Belum. Dan orang terakhir belum mana? Macam mana ya? Zikir rimbean monyet. Arab apa? Zikir wa ta'ala. Dikir macam tu. Oke. Itu nama itu. Itu aku aja yang dikirnya.